Kita akan kembali lanjutkan perbincangan pemirsa. Mas Nyarwi, bagaimana pandangannya? Ya, Benarkah dengan adanya kehadiran pasangan ini, Anies Caimin, akhirnya yang tergerus suaranya adalah suara dari Prabowo Subianto, bukannya Ganjar Pranowo di Jawa Timur? Itu setidaknya yang pertama yang kita akan bahas malam hari ini. ya kalau tergerus ya artinya gini, itu kan berebut suara ya. Kalau kita lihat Pak Prabowo, jelas Pak Prabowo kan sudah punya potret gitu ya, hasil pemilu-pemilu sebelumnya di wilayah Jawa Timur. Dan kita tahu ya, kalau pemilu 2019 lalu gitu, Pak Prabowo kan suaranya sekitar 34% ya. Lebih tinggi dari sebelumnya, 46 atau berapa persen ya, dari 2014. Artinya waktu 2019 kan Pak Prabowo itu kan hanya menang di 14 kabupaten kota. Pak Jokowi menang di 24 untuk Jawa Timur ya, seperti itu. Nah, yang kita tidak tahu tentu saja Mas Ganjar kan, kita kan lihatnya proksi ini kan harus baca data survei untuk provinsi levelnya dan kabupaten kota. Nah, kalau peluang-peluang tergerus itu pertanyaannya kan gini ya, Putri ya. Pertama gini, sejauh mana misalnya memang masing-masing partai, masing-masing nama ini, 3 nama ini sudah punya captive market dulu. Artinya selain populer dia diterima memang basis pasarnya itu ada. Nah, itu yang pertama. Yang kedua nanti kekuatan kinerja partai. Nah, saya mau ngomong yang pertama dulu. Tadi kebetulan Mas Huda ya, Saiful Huda nyinggung soal karakteristik masyarakat ya tadi ya. Misalnya ada di Jawa Timur, kebetulan risetnya Clifford Kitt itu di Mojokerto itu Mas Saiful Huda ya, di Tengger ya. Itu kan menyebutnya itu religion of Java ya, religion of Java, tapi terjemahkan santri Priayabangan. Dulu waktu itu kan melihatnya memang ini balik lagi bukan saya politik identitas, tapi itu identitas yang tercipta yang ada di masyarakat menurut antropolog. Jadi memang ada identitas santri, orang yang cenderung taat pada ajaran, aturan Islam dan seterusnya. Ada yang cenderung ke arah disebut dengan abangan ya, orang-orang yang ya beragama Islam tapi Islam nominal ya, artinya lebih tidak sepenuhnya taat ya, seperti itu gitu. Nah, bahkan ada kalangan di sini yang ini tidak apple to apple sebenarnya karena kategori juga dikritik prihayi, nengrat gitu ya. Nah, Jawa Timur itu kan bisa dibaca dengan banyak cara ya. Ada unsur kalau bahasa sekarang ya Islamis dan juga nasionalis kan gitu. Nah, tapi ada juga kalau geografis kan juga ada yang baca ya. Misalnya ada wilayah-wilayah yang Pandalungan ya kan, wilayah Mataraman dan seterusnya. Nah, ini juga ada korelasinya Putri. Saya contohkan misalnya gini, 2019 Pacitan misalnya ya. Itu Pak Prabowo menang ya, dan lumayan besar di sana. Angkanya kalau nggak salah itu 60 sekian persen ya untuk Kabupaten Pacitan. Tapi juga ada kelompok Islam yang dukung Pak Prabowo. Contohnya juga di Sampang, Pamekasan itu tinggi itu. Madura itu yang suara rendah pemenang untuk Pak Jokowi hanya Bangkalan. Kita bisa cek itu data KPU ya. Nah, dinamika itu saya kira terjadi. Nanti pertanyaannya, ini kalau komunitas Islam itu kira-kira pasarnya siapa nih kan gitu. Islam yang kayak apa yang bisa jadi katakanlah segmennya misalnya Mas Ganjar, segmennya Pak Prabowo, segmennya Mas Anies. Demikian juga yang disebut kategori mungkin apapun lah ya, entah sedikit Islam yang moderat atau bahkan apa atau apa. Nah, itu jadi segmen pasar siapa. Dan ini saya kira gitu pertanyaannya kan tadi gini ya Putri ya. Jenis identitas basis massa atau pasar seperti ini itu nyambung lebih dekat merasa proksinya dengan sosok capres mana. Itu yang paling penting ya. Belum lagi kalau kita kaitkan sejauh mana kekuatan partai-partai ini di Jawa Timur di level provinsi ya. Kita tidak lihat data kursi di DPR RI, tapi kita lihat perolehan kabupaten kota itu saya lihat mesin politik yang kuat juga. Nah, sejauh mana misalnya kontribusi dari partai-partai pengusung misalnya Mas Anies ini ya sama Caimin itu misalnya mampu bekerja ya, itu juga ngaruh ya ke pilpres. Kalau fokusnya pileg saja sudah susah misalnya, nah tentu kemampuan pilpresnya rendah. Kalau Pak Huda bilang tadi kabarnya solid dan juga akan kembali ke rumahnya, artinya mendukung Mas Anies dan Caimin. Iya, tapi kan kita tahu ini pemilu kan bersamaan Putri ya. Artinya juga caleg itu juga harus bekerja untuk dapilnya, dapat kursi juga, tapi sekaligus juga bekerja untuk pilpres kan gitu. Nah, energinya tentu paling nggak lebih yang dibutuhkan. Nah, belum lagi misalnya juga ini tidak hanya bicara koalisi istilahnya Anies Muhaimin, tetapi juga kan blok partai-partai pendukung ya koalisi Mas Ganjar maupun Pak Prabowo. Sama-sama kan pasti akan bekerja seperti itu. Semakin mungkin merasa dapilnya sudah aman, maka konsentrasi ke arah
pilpresnya tentu energinya bisa lebih. Artinya Ya, kekuatan ya. partai, kekuatan relawan itu bisa fokus untuk bekerja. Baik. Nah, di sini. Nah, tadi disinggung termasuk jaringan ulama, Ya. kiai, itu bagian dari basis juga yang bisa membantu kan gitu. Baik, dengan pandangan seperti disampaikan oleh Mas Nyarwi, Mas Guntur Romli, apakah kemudian nanti untuk pasangan dari Mas Ganjar Pranowo ini juga akan ditarik, juga akan digait adalah perwakilan yang bisa mewakili kaum Nahdliyin? Ya, itu juga menjadi pertimbangan yang kuat ketika muncul nama Mahfud MD, Mbak. Itu kan salah satunya untuk memperkuat dukungan dari daerah Madura dan Tapal Kuda. Karena kalau kita melihat karakter di Jawa Timur, untuk Jawa Timur di bagian selatan, kemudian dan tengah itu kan hampir tidak terpengaruh ya dengan katakanlah dengan deklarasi Prabowo, dengan deklarasi Anies dan Caimin. Yang akan berpengaruh itu adalah jaringan tokoh-tokoh ulama, para kiai yang ada di daerah Tapal Kuda, daerah saya, dan juga di daerah Madura. Oleh karena itu, ketika kita melihat bahwa ketika nama Mahfud MD itu dimunculkan, maka para kiai-kiai, para tokoh-tokoh yang sebelumnya pada 2014, 2019 itu yang mendukung Pak Jokowi ya, pada saat ini memang mereka belum secara katakanlah secara eksplisit menyatakan dukungan kepada Mas Ganjar, tetapi ketika saya temui mereka itu sudah memberikan dukungan secara katakan langsung, tetapi memang menunggu dari pemilihan dari Prof Mahfud MD. Karena ini yang menjadi salah satu pertimbangan terkuat. Karena kalau kita melihat bahwa PDI Perjuangan sendiri dalam karakter dalam hubungan dengan warga NU kan memang sangat-sangat kuat. Kalau kita misalnya membaca salah satu survei dari Denny Ja bahwa PDI Perjuangan merupakan pilihan favorit dari warga NU 21,9%, kemudian baru Gerindra 13%, baru PKB 11,6%, baru Golkar 11,2%. Jadi menunjukkan bahwa sebenarnya dalam sisi politik warga Nahdliyin juga memilih PDI Perjuangan. Dan kalau kita melihat sebenarnya kalau di tataran masyarakat sebenarnya istilah kayak santri dan abangan itu sekarang itu sudah semakin mencair. Kalau kita membaca buku dari Riklef misalnya soal Islamisasi di Jawa, bagaimana tokoh-tokoh abangan yang selama ini kalau afiliasi politiknya selalu dikaitkan dengan PDI Perjuangan, sekarang sudah mulai menjadi santri. Kita akan mudah menemukan para tokoh-tokoh PDI Perjuangan juga menjadi tokoh NU, menjadi tokoh haji di mana-mana. Kemudian juga akulturasi, kemudian keseimbangan antara kesenian di rakyat, misalnya wayangan. Katakanlah ini yang dulu menjadi tradisi masyarakat abangan, malamnya wayangan, tapi paginya tahlilan, sholawatan, kemudian khataman Quran. Ini biasa dalam masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa harmonisasi antara disebut dengan katakanlah orang-orang abangan atau orang nasionalis dengan orang-orang santri disebut dengan putihan, semakin lama ini semakin menguat bahwa inilah yang menjadi sintesa dari hubbul waton minal iman, bahwa cinta tanah air adalah bagian dari agama, bahwa cinta kepada negara pada nasionalisme sekaligus juga menjadi cinta kepada negara yang juga menjadi simbol dari santri. Jadi nasionalisme dan juga santri semakin menguat di tubuh PDI Perjuangan. Begitu, Mbak. Baik, Mas Huda, bagaimana melihat ini data yang ditampilkan oleh Mas Guntur Romli tadi bahwa kaum Nahdliyin ini memang banyak ternyata suaranya yang lebih mengarah ke PDIP. Kemudian juga tadi kita lihat ada nama Pak Mahfud MD yang juga mungkin menjadi kandidat kuat dipasangkan dengan Mas Ganjar. Bagaimana kemudian upaya PKB untuk bisa mempertahankan suaranya di Jawa Timur? Keseluruhan kan di Jatim itu suara kami walaupun selisih 1 kursi di DPRD provinsi, suara PKB lebih tinggi ketimbang PDIP. Itu yang terjadi, termasuk penguasaan DPRD kabupaten kota, PKB lebih unggul. Nah, pada konteks itu saya kira tinggal nanti diuji pada Pilpres ini, karena relatif teman-teman PKB pada konteks suara Nahdliyin ya saya kira lebih dekat secara kultural dan secara aspirasi ideologis, dan itu yang akan menjadi ceruk utama kita untuk mereka bisa kembali ke rumah Nahdliyin dan lalu mencoblos Mas Anies. Itu yang pertama. Yang kedua saya kira ada aspek di mana masyarakat tidak terlepas dari kategori tadi itu, kira-kira merasa ini sudah butuh pemimpin baru, kira-kira gitu Mas Guntur, Mas Nyarwi, 10 tahun kira-kira sudah
kita nikmati kepemimpinan Pak Jokowi melalui bendera PDIP, walaupun PKB juga menjadi bagian dari the ruling party ini, dari pemerintahan Pak Jokowi. Nah, saya kira pada konteks itu dimensi yang saya kira agak rumit memang dipotret secara survei, karena saya meyakini itu semacam spontanitas publik, masyarakat, terutama juga Nahdien di Jawa Timur untuk menentukan itu. Jadi, dan itu siklusnya kan selalu begitu. Politik pasca reformasi kita kan selalu siklusnya 10 tahunan. Kira-kira mencukupkan dari pemberian mandat kepemimpinan terhadap sosok tertentu dari afiliasi partai tertentu, dan kemudian pasca 10 tahun mereka akan mengoreksi dan kemudian mencari semacam figur yang dianggap bisa memberi harapan baru. Baik Mas Rudi. Dan itu saya kira salah satu poin yang membedakan antara Mas Anies, Mas Ganjar maupun dengan Pak Prabowo. Baik, nanti kita akan lanjutkan kembali Mas Nyarwi, karena sudah Mas Guntur Romli nyebut nama nih. Bagaimana kemudian jika Mas Ganjar berpasangan dengan Pak Mahfud MD, kemudian head to headnya juga dengan Mas Amin, Mas saya adalah Mas Anies Baswedan dengan Caimin. Tapi di Jawa Timur bagaimana? Nanti kita akan bahas mengenai hal ini setelah jeda, kami segera kembali saat lagi.